wa ayyuna kolan arep dan bersihake al mahallu opo panggonane wa Allah yajibalan arep ora garing anasu opo najis walayan kasilalan arep ora narik walaya tero'alan arep ora anyar teko alaihi en atase najis akholi opo najis liyane walayu jabisa lan arep orang liwati apa najis sofhatahu ing bokong-bokong wa hasabata ulan ing hasabai wong walayu sibahu lan arep orang menani ing najis maun apa berarti wa antakuna lan arep ono al-ahjaru apa pira-pira watu tohirotan iku suci bon bab menerangkan tentang bersuci. Setiap manusia pada dasarnya suci, tapi manusia tidak lepas dari yang namanya kotoran. Artinya setiap hari kita semua pasti mengeluarkan kotoran. Dan ketika kotoran yang kita keluarkan, maka kotoran tersebut disebut najis, dinamakan najis. Artosipun ngapunten, kula panjenengan niku tiyang dinten niki mesti ngetoke kotoran, baik kotoran kecil maupun kotoran besar. Dan ketika kula jenengan saat mengeluarkan kotoran niki mboten kenging ditunda-tunda. Bahkan nuwun sewu ora kena dieman-eman. Nggih, ngapunten. Nek kula jenengan masalah iki karepe pemasukan banyak, pengeluaran sedikit. Mesti jenengan sebagaimana cerita mata. Dengan cerita, manajer rumah tangga. Nggih. Jenengan ketika nuwun sewu urusan duit karepe mlebune sing akeh metune iki. Tapi nuwun sewu. Nek nang masalah kotoran, kula jenengan ora kena dimiliki. Baik pemasukan banyak maupun pemasukan sedikit, niki ketika kotoran kita harus keluar, maka kita tidak boleh mirip-mirip kotoran sentak itu mau. Walaupun pun sewu sing dilebeke makanan enak, sing dilebeke minuman sing enak. Tapi ketika kula jenengan harus dikeluarkan kotoran itu, ya kudu dikeluarkan. Sebab nopo? Kotoran tersebut ketika kita tidak dikeluarkan maka menjadi penyakit. Nek duit eman-eman ngetoke dedine pesugihan. Tetap pesugihan nggih. Kula tak irit-irit gaji kula sebulan 5 juta, tak irit-irit pokoke benturan 3 juta. 3 juta kuwi yo den kena bukali setor motor, pokoke den kena bukali iki, den kena gaji, dadi ono juti. Tapi nek masalah nuwun sewu, ngirit nanggon kotoran, ngetoke kotoran, jenengan orang malah irit malah dedine sebab apa? Penyakit. Lah, senyaran kotoran iki yo sewu kula jenengan ngetoke kotoran niki wajib
disuceni, wajib dibersihi. Bahasane wong Jawa, wong sakodare ngateke kotoran iki wajib cami, wajib cewok. Bahasa Indonesiane wajib cebok, mana ni? Cewok atau cebok macam ni? Cewok, cebok bahasa Indonesia. Artinya kita cebok ini hukumnya wajib. Baik ini nyuwun sewu, cebok tipis maupun cewek ini wajib. Lah, alat yang digunakan untuk cebok ini terdiri satu air, yang kedua batu, siji banyu, nomor loro watu. Niki sing disahkan menurut hukum. Selain itu tidak disahkan. Namun menurut berita bu bener apa salah, ya cara keluar ceweknya nganggo tisu. Niki berita Pak ngomong iya orang tahu baru. Bener lagi. Jangan Pak percaya nyatanya orang tahu. Waduh, itu tidak sah. Betul. Malah nyuwun sewu ngapunten. Zaman saat ini orang sing nganggo tisu, nganggone udat. Contoh seperti ini terutama wong lanang. Kalau tipis, sewoke nganggo udat. Udat apa udat tablet. Cowok-cowok ini masalah. Dan ya sekarang masih lihat orang kemudian kita sakit dan jangan bingung lauk apa dengan nanti itu mau sopi dan sanitizer mana kemudian mereka kaki ini mau mana dan dalam waktu Allah kurang marahnya kadang kalau kita dapat sebentar kemudian itu sih jadi orang marah menjadi itu internasional bahkan artinya kan pulang juga dengan sedaya nalika baru buang air baik dari buang air kecil maupun besar itu wajib cewek yang terjadi bak cewek ngambil waktu jadi kata terangke dia nyatanya kurang jenengan orang lakoni yo aneh mulanya kula tak cukup sekilas mawon ini kula jenengan ketika selesai bulan air niki harus cebok, wajib cebok. Sebab nopo setetes air kencing niki najis, apalagi setetes kotoran yang keluar dari jalan belakang mungkin lebih najis. Bisa diarani yang ngarep buang air kecil dan buri buang air besar. Apa perbedaannya Mbak? Perbedaannya apa? Mungkin bagaimana cara-cara orang Jawa kan gampang no? Itu sekarang beneran ya? Mana bahasa Indonesia buang air kecil kalau buang air besar. Lah kecil kalau besar perbedaannya kan di sebulan orang Jawa sebulan makan dia. Sebab mau maksudnya apa yang keluar dari jalan kotoran, baik itu wujud kotoran ataupun bukan wujud kotoran, niki ketika keluar dari jalan kotoran baik depan ataupun belakang, maka sesuatu yang keluar dari jalan kotoran tersebut dihukumi najis. Dihukumi najis. Bentuk tipis najis. Bentuk nyuwun sewu bentuknya kalau ngopo sedep najis. Bahkan nyuwun sewu bentuk
makanan yang kita telan ketika keluar dari jalan kotoran bentuknya masih sama, maka tetap itu dihukumi najis. Contoh ngapunten, ana wong mangan permen, ora dinamah kedelek tertelan, begitu nuwun sewu buang air metu sing butuh wujud permen. Najis betul? Najis. Karena apa? Sudah lewat jalan kotoran. Jadi sesuatu yang keluar dari jalan kotoran itu hukumnya najis. Baik itu wujud memang kotorannya ataupun wujud makanan dari makanan yang dimakan tersebut, itu hukumnya najis. Mulai nampaknya bulan dengan sedulur diperintahkan sing penting diabetes berkait memiliki wajib cebok. Nah, masalah praktek cebok ya dosa dengan sing saged cebok sekiranya buat bersih, buatan wonten sisa najis sing keluar dari jalan kotoran laut. Sebab nopo nyuwun sewu, ada satu kisah. Suatu ketika Rasul berjalan-jalan dengan sahabat. Ketika berjalan-jalan melewati sebuah kuburan, di pertengahan kuburan Rasul berhenti. Sahabat yang mengikut Rasul bertanya, Rasul, kenapa kita kok berhenti di tengah-tengah kuburan? Rasul menjawab, wahai sahabat, wahai temanku, apakah engkau tidak mendengar? Di tengah kuburan itu ada dua makam yang mayitnya orangnya di dalam kubur sedang disiksa oleh malaikat. Kanjeng Nabi lambang-lambang lewat nang kuburan, nang tengah kuburan mandhet. Krungu ana kuburan loro sing wong iki sing dijere-jere. Pertanyaane, nek jenengan lewati kuburan, nang kono kuburane isih nangis sampeyan ngarepi napa wae. Mesti boten nggih. Kok coba ana wong nangis nang kuburan, ana tikus liwat kresek, ngono-ngono mlayune lonceng kok. Ada yang berbagi. Sahabat yang berjalan bersama Rasul bertanya, wahai Rasul, kenapa mereka berdua di dalam kubur gak disiksa? Jawab Rasul, satu kuburan orangnya di dalam disiksa oleh malaikat. Karena ketika hidup dia tidak menjaga kesucian. Karena di masa itu dia tidak menjaga kebersihan. Setiap hari buang air tapi tidak mempedulikan atas kesuciannya. Cewek ora digatekake sehingga najis masih melekat di badannya. Dia sholat masih dalam keadaan najis. Padahal sholat harus suci dari najis, tapi dia tidak menjaga najis, tidak menjaga kebersihan. Najis tidak dihilangkan, akhirnya dia tersiksa di dalam kubur. Sedangkan kuburan yang satu disiksa oleh malaikat karena apa? Karena ketika di alam dunia, di masa itu, dia memiliki perilaku yang sangat jelek adalah namamun. Namamun itu cara sakniki arane namimah itu adu-adu. Ngertos saja. Adu-adu itu cara wong Jawa tundak susukan, tundak lancip, susuk, lancip ketemu, lancip. Jadi omongan ini digawa ini, tapi orang pas. Dari sini A menyampaikan B, dari sini C menyampaikan D. Maka yang terjadi bisa memecahkan satu dengan yang lain, bisa membenci satu dengan yang lain. Bahasa yang keren namanya provokator. Ada lagi? Provokator. Bahasanya wong Jawa ngompor-ngompori
rezeki ngompol-ngompol manas-manasi. Nah, perilaku ia ketika hidup karena menjadi provokator, tukang provokasi, adu domba kepada yang lain, maka setelah dia meninggal belum sempat tobat, sehingga di dalam kubur disiksa oleh malaikat. Na'udzubillah min. Dari bisa tersebut sambil satu bab kesucian. Monggo kula jenengan perhatikan tentang kesucian. Sebab nopo bagaimanapun kita tidak lepas dari yang namanya kotoran. Maksimal dengan lempet kotoran pirang dino. Ora pirang dino mesti paling pirang jam dino mboten. Wis setengah hari jenengan ora pipis ora nganter. Wah iki bareng ngaji balik kan omah kok. Pipis bengi-bengi leren. Pipis malah jenengan biasa kan bengi. Tahu. Itu nah masalah sembahyang ya buruk. Jadi setiap hari kita tidak lepas dari yang namanya kotoran, mengeluarkan kotoran itu pasti. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah jaga kesucian, jaga ketika kita mengeluarkan kotoran, jangan sampai kotoran tersebut menempel pada pakaian ataupun badan kita, belum sempat kita bersihkan, kita sholat, nanti sholatnya tidak sah. Lebih-lebih jangan sampai ketika kita selesai buang air, buang kotoran, kok mboten cewek niki ampun. Sebab niku hukumnya wajib. Niki bab tentang bab cewek. Dan niki nantinya cewek nanti waktu merasa terang ini. Ini prakteknya apa? Prakteknya menawi darurat. Nggih, boleh. Nerjati tali nanti sudah ngapunten dari Pak Sembah. Kalau tak tahu saya ini tak tahu. Ini artinya wujudnya kan betul dengan sempat melaksanakan sholat. Lah, tapi yang menurut saya walaupun itu bayi diusahakan dengan air. Kalau biasa itu sebab nopo sebab napunten. Ketika pulang dengan gajah putra mulai bayi kan tisu, berarti kan dari suci. Dari suci lah, dengan berarti masih terkena najis. Nah, dengan yang buatan nopo biji. Ini kan berarti masih mengandung najis, dikhawatirkan mangke dan dengan sholat. Ngerti tak? Kalau lebih wudu, anak EPP dijewai tadi nyewaan di tisu. Dan itu makin dengan kita najis orang lucu, dan itu makin seorang berarti dengan sebab najis. Nah, jadi yang masalah bayi, masalah kecil karena belum kaitan dengan untuk melaksanakan sholat. Jadi yang betul nopo-nopo sebetulnya sehingga melaksanakan sholat itu dikatakan dalam kesucian. Tapi yang lebih baik, wal afdhal al-ma, bersuci yang lebih baik. Niku mandi dahulu. Teman walaupun kita pilih ya tetap mandi dahulu dibiasakan. Kalau kok baru ada niku kapisan, kita bisa pakai air hangat seperti betul air macam awal. Tetapi kalau ini sebab najis. Menurut saya dalam menghilangkan najis ataupun hadas ini kan ada solusi 3 macam. Satu, seorang menghilangkan najis dengan air. Yang kedua, menghilangkan najis dengan batu. Itu tidak sari khusus sari. Tapi najis yang terkena di pakaian, badan ataupun di tempat musola untuk sholat, itu tetap harus memakai air. Hilangin najis orang kena bukani, orang berbatu. Menurut belak, menurut saya, hilangin batu, begini. Nah, kemana jadi tisu basah, ini makin tambah najis. Nanti saya terangkan tentang najis nanti. Jadi ini bab tentang cebok, bab tentang cebok. Jadi pulau dengan intinya nek barang buah kotoran wajib cebok.
laki wajib sunat. Kenapa pulau jenengan biar lanang kok wajib sunat? Sebab nopo nek ora disunati niki air kencing tidak bisa sempurna kesuciannya. Bocah cilik nek durung sunat pipis, nggih, ngoten. Niki tetep sisa air kencing isi ono nanggon. Nah, kita ngoten nggih, kita sing durung dipotong maka diwajibkan bocah lanang wong Islam niki wajib sunat. Niki khusus wong Islam. Lan wong Islam tersalah sunat kena ora sunat ora apa-apa, sebab tidak ada unsur dalam kesucian pelaksanaan ibadah. Tapi berdasarkan survei ini ya survei kabar apa. Saat ini orang Muslim pun banyak yang sunat. Alasannya apa? Takoni diri. Mungkin ada apa? Kelebihan. Nah, kalau mau jalan, kenapa jenenge keutamaan sunat khitan itu ada 3. Kalau kita orang Islam, 1 untuk menghilangkan najis agar sempurna. Sebab tanpa dikhitan maka tidak bisa sempurna. Ono wong tua berdurung sunat umur 15 tahun, ini jaminan sholatnya tidak sah. Karena apa? Masih membawa najis. Maka seorang laki-laki Muslim harus khitan sebelum usia balik. Ini usia balik kan maksimal berapa? 15 tahun. Berarti kan jaringan gajah lari jalan diusahakan sunatnya tekan umur 15 tahun. Dan mengatur apa dia itu kalau terus yang kedua, ini berbicara masalah kita, berbicara masalah kita. Saya nomor loro, nanggon medis secara medis, ini lebih sehat. Makanya, sebab apa? Tidak membawa najis, tidak mengandung najis dalam kesehatannya, ini lebih apa jenenge lebih sehat daripada sing orang hitam. Sing nomor 3, keutamaan bocah hitam lagat. Lagat itu bahasa Arab. Soal bahasa Indonesia ini lezat. Lezat itu apa? Nah, lagat aslinya kan bahasa Arab. Lezat itu dari bahasa Arab lagat. Cuma orang Indonesia harus ngomong lagat, macamnya lezat. Lezat itu apa? Enak, lagu enak apa? Ini manfaat kita. Jadi najis ini setiap manusia memiliki najis ketika buang air terutama ini najis. Mulai nomor khitan, bocah lanang khitan hukumnya wajib. Ketika tidak khitan maka sholatnya jaminan tidak sah. Karena apa? Masih membawa najis. Nah, panjenengan sedulur bagi perempuan itu memang tidak diwajibkan untuk khitan. Sebab umpama diwajibkan saya tak dikhitan apa pokoknya gini. Lagi, jadi memang tidak diwajibkan khitan. Tapi tetap dengan tiap dino ia mengeluarkan kotoran, kakek jalan narok, ia mengeluarkan kotoran kakek jalan ini, sehingga apa? Wajib hukumnya cebok demi menghilangkan najis yang sempurna supaya pulau dengan resik, bersih, suci dari najis. Ketika kita sholat, maka kita sholatnya sah karena salah satu syarat sholat adalah suci dari najis. Paham ya? Nuhun. Niki kula terangin tak sewa ora terangin itu lah ngoten. Nggih, sampai tak terangin jelas ya nuhun sewu niki masalah sewa nggih. Terangin jelas tapi pun mangke angel ngoten. Wis pokoke ngene dengan tipis kali RF kali cawe nganggo. Nah ini orang-orang nganggo waktu. Tapi sarannya insya Allah dalam saya ini orang-orang banyu ngoten nanti kita berantisipasi dan betul-betul banyu pun orang-orang banyu ya pun apa terus iya monggo nah sisi terbudi
najis. Berdiri sisa keterangan najis moni. Najis itu ada 3 macam. Satu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Yang kedua najis mughalladah, najis yang berat. Dan yang ketiga najis mutawassithah, najis yang sedang. Ringan yang bagaimana? Kenapa disebut ringan? Berat bagaimana? Kenapa disebut berat? Dan sedang itu bagaimana? Ringan karena dalam pembersihannya, dalam mensucikannya ringan. Cukup diciprati ngangge banyu tanpa dihilangkan wujud najisnya. Najis mukhaffafah itu najis air kencingnya anak laki-laki yang belum usia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Dengan dia anak lanang turun umur 2 tahun, umur 1 tahun, setengah tahun, setahun setengah pipis. Lah putra jenengan dereng dahar napa-napa, mau ASI tok mulai dari lahir. Kok pipis? Niki namanya najis mukhaffafah. Pertanyaannya, adakah zaman sekarang anak yang belum makan apa-apa kecuali ASI? Pertanyaannya ada. Wonten apa boten? Boten. ASI, lamun ASI boten karena nyatane dari mami nang nomor anak musono. Dia akhirnya pakai susu sapi, ngoten lagi. Sehingga anaknya kalau sapi ngoten lagi. Wong pandai dalam musono. Bon. Berarti pripun? Nek kok bocah lanang senajan umur 1 tahun, tapi kok mak warna-warna tidak cukup ASI, ya sego gedang, ya bubur dan lain sebagainya, itu hukum air kencingnya sama dengan air kencing bapaknya. Oke, masalah yang warna-warna. Aslinya dulu yang warna-warna, semangat sing disebut warna-warna. Ngoten lagi. Jadi ini ulue ya padha kaya ulue, makane ngoten. Jadi memang jarang. Umpama ada pancen ora dinami napa-napa hanya ASI karena lancarnya seorang ibu dalam menyusui anak, air susunya itu keluar lancar sehingga waktu dinami ora dinami napa-napa kok kasih tok. Kok pipis niku najise mukhaffafah ketika kencing wis cukup diciprati nganggo banyu tok. Ora usah dilangi bentuke najis tidak usah. Ini namanya najis mukhaffafah. Ringan. Terus yang kedua najis mughalladah. Najis mughalladah itu najisnya nyuwun sewu anjing ataupun sedangsanya, babi ataupun sedangsanya. Niku najis mughalladah. Kenapa disebut mughalladah? Berat karena dalam menghilangkan najis tersebut berat. Silangkan dibasuh 7 kali, salah satu dari 7 harus dicampur dengan debu, harus dicampur dengan pasir ataupun debu. Ini wajib. Mulanya nyuwun sewu, wong nek kesenggol segawon, atau nggih, segawon niki berarti wong mau terkena najis mughalladah. Cara musine ngoten niku. Lah kula panjenengan ngoten nggih. Panjenengan kula mbayangke kula ndelok TV ana artis, ana wong ora tindak-tindak tok dirambuni. Maka lagi, wala berarti carane mudah ya ora itu kudu dipomok. Hasil maka lagi. Lho memang ini kan najis apa? Mughalladah pertanyaan mereka itu tahu atau tidak. Padahal kesuciannya kan harus semacam itu. Walaupun dosa alat pembersih sekarang banyak, sabun, sopri dan lain sebagainya. Betul ini. Sebelum dicampur dengan debu ataupun pasir, ataupun itu selesai nanti disabun buat nopo-nopo. Jadi wajib mencampur debu itu wajib. Maka disebut najis mughalladah. Terus yang ketiga najis mutawassithah, najis pertengahan. Ringan tidak, berat juga tidak, tengah-tengah. Ini pun najis sinten selain dari mukhaffafah dan mughalladah, termasuk najis kotoran kula jenengan
tipis tanah kula jenengan sapa wae bahkan nyuwun sewu kotoran hewan itu najisnya mutawas itu. Nah ketika ada najis mutawas itu niki tidak cukup kita guyur air sebab nopo nek langsung diguyur air maka semuanya akan menjadi najis. Contoh nyuwun sewu nang musola niki wonten kotoran ayam enggak. Ngapunten wong ayam saiki kuwi ayam modern. Nggih. Ngotor iki jangan duwe kami. Niki ayam saniki. Niki ayam kula lho ayam jenengan. Sami ngene nggih. Wong jenengan nyuwun sewu latar ombo, nggih. Latar ombo wis kena latar ombo ngono lan kono ndelek kan enak. Iki jamu gareng. Keramik yang sampai yang aku nak coba apa lagi? Ini caranya najis. Mutawas itu. Ini cara ni juga orang kau dengan cukup banyu langsung digajur badan, tapi harus dihilangkan wujudnya. Tentunya kalau mau cukup juga setelah dihilangkan wujudnya, terus dibersihkan. Jangan memakai kain yang basah, tapi dengan kain yang kering. Ngoten, soalnya kok ben garing, namun garing nanti disiram air secukupnya saja. Kalau usah kakek, kalau usah saya dia, secukupnya mawon bentuknya sepiro, bumbunya sepiro pun digabungkan. Tapi setelah dihilangkan wujudnya, dihilangkan apa jadinya daunnya, terus pokoknya selama wujudnya wis garing, terus digabung. Ngoten, jadi pun nek kok dengan langsung digabung, itu najis. Lah, semua teruji nanggung ompol, ngerti nanti? Ompol lain dengan ompol, ngoten lainnya dengan ompol, dengan bayu pripun, dia jangan dipisah dengan pakaian yang tidak terkena ompol, tidak terkena najis, dipisah mawon, mencari garing, garing pun dikum, nanti dibersihkan, dicuci, apa jenis dipucet dan sebagainya, terus disiram air 3 kali pun. Yang penting wujudnya ampun gitu dan baunya juga tidak ada. Itu sudah suci. Yang penting ojo dicampur karo pakaian yang tidak terkena najis. Ngerti nggih? Jadi kalau menghilangkan najis. Nggih, jadi dipisah kalau tadi jalan dipisah. Nggih dipisah ya, tapi nanti kira-kira lagi, kira-kira Bapak kok nasi, dasar yang pokok jadinya kan najis kecil. Mencari keren, kira-kira kok bau dia berbuat-buatan, boleh nanti sih. Gue minta dulu jadi artinya ya agak dijarak. Kita mencuci pakaian yang bersih tidak terkena najis dengan pakaian yang terkena najis agak dijarak. Artinya biar baunya itu hilang. Pada sampai kok si orang tahu ini. Apalagi wujud setelah saya makan, jadi makin bisa jadi najis. Lah kan dengan umpama tak langsung dikumbah dengan mengalirkan air nangkran, teman-teman. Itu lebih enak nangkran, keran jadi kondisi anus, keran mawon, jadi tansuit, ucur, teman-teman. Berapa kali dipucet, 3 kali dipucur, begitu jadi suci. Jadi ampun dikumpulkan, jangan direndam. Jadi perbedaannya rendam dengan mengalirkan di keran itu kan tidak sama. Kalau merendam nanti airnya bisa menjadi najis semua. Tapi kalau dialirkan lewat keran itu nanti bisa menghilangkan najis lewat aliran air tersebut. Disore. Tapi kan najis ini kan tasnya konten, artinya masih ada wujudnya, ngokol kan kelas berarti sekelas, lagi terus baunya masih ada, sehingga ketika kita langsung mau siram, itu yang disiram mau direndam, nah direndam nanti banyu senang rendaman itu jadi najis kabeh, jadi jika disiram saya 3 biur, walaupun bukan akhirnya apa keran dengan ibu gabiur pun. Nah setelah itu untuk baru direndam dengan apa-apa. Nah ini langsung direndam macam itu. Nah ini ampun nanti jam
pakai nak dikumpulkan kalau pakaian yang tidak terkena najis nanti bisa jadi najis lagi. Ampun, terus, monggo. Saya pun ini sekalian mumpung membahas najis, Pak. Ini kan najis mukolato. Ini kan kekhawatiran saya selaku orang tua, Pak. Karena anak saya itu kan masuk di jurusan kedokteran hewan. Nah, dokter itu pertama jika dan itu kan mas saya dokter itu kan profesi ya Pak. Nah, kalau kan harus prakteknya kan wonten babi, wonten segala wonten niku lha kula sama-sama lah setiap mbak itu atas bu lah kok kan mandi kok kamu kan yang suka kan lah niku solusi itu ndi mumpung kami kalau sampaikan tadi. Solusinya ya kalau kita menangani najis hewan dan najis mukolato, jadi belum sering kita harus pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pokoknya yang tidak terkena menyentuh secara langsung. Ini betul-betul tidak menyentuh kulit secara langsung. Ada penghalangnya. Ini betul-betul. Selama penghalangnya itu bisa bukan sensitif, tapi yang kedal. Sebab apa? Nah itu kan bisa deteksi. Napa itu dulu semata. Jadi penghalang yang kedal. Kaos tangan, kaos kaki itu yang kedal. Artinya segala nekor niku memek, niku yo bukan menyentuh secara langsung. Itu tidak apa. Oh, yang 7 kali itu ketika anggota badan yang tersentuh saja. Yang tidak tersentuh tidak. Jadi tangan yang tersentuh, kaki yang tersentuh itu yang harus dibersihkan secara 7 kali. Tapi anggota badan lain yang tidak tersentuh anjing atau hewan yang hukumnya najis mukolato itu tidak wajib 7 kali. Hanya kulit yang tersentuh secara langsung terhadap najis mukolato tersebut. Kalau tidak secara langsung ada penghalang semacam kaos tangan ataupun kaos kaki yang tegal tidak merasa itu tidak apa-apa dan itu tidak dihukumi terkena najis mukolato. Ngoten ya. Terus ya monggo. Najis kencing kali itu anjing sami bukan? Tidak. Artinya ngoten. Jadi hewan yang sudah dihukumi najis mukolato itu sampai kulitnya, badannya sampai kotorannya itu najis mukolato. Tapi kalau kucing, ayam dan sebagainya itu najisnya mutalasito. Bukan najis mukolato tapi najis mutalasito. Jadi mutalasito ya sampai kalau najis kotoran ayam itu sampai kotoran. Jadi cara penghilangannya bisa. Tapi ada pertanyaan lain? Pak, monggo. menawi mutahan itu najis napa der, napa boten atau sing aneh pripun. Terus kaping kalih nyuwun sewu sedanten iki kan ibu-ibu rumah tangga nggih, menawi misale kok bersetubuh kali suami digresikin itu sami kados biasane napa pripun apa wonten Datanya belum jauh, jadi mana orang pakai dulu ya. Cuma ada terlanjur, kalau dia tak jawab. Ini ngapunten pada pulau tengah acaranya gede terus bilang, tak jawab bilang dulu. Jadi istilah caranya sedang ditanyakan itu. Jadi bau mutahan itu hukumnya najis. Berbeda dengan air liur. Air liur itu ada yang najis, ada yang tidak najis. Air liur itu terus-terus. Air liur najis. Ini itu ono sing najis, ono sing ora najis. Perbedaannya kalau air liur yang keluar dari dalam mulut itu tidak najis, tapi yang keluar dari dalam perut sehingga keluar sampai mulut itu najis. Biasanya nak wong ngantuk, nak wong turu, jadi air liur kan dari dalam ke atas naik, itu berarti air liur najis. Tapi nak nyuwun sewu,
moro-moro sih ngomong liar ngoten nggih. Niku boten najis sebab lire kados dalam niki. Lah sekarang muntah niki secara langsung keluar dari perut maka dihukumi najis. Yang terkena muntahan niki wajib dibersihkan. Hukumnya sama itu najis mutalasito. Ngoten. Ojo wae bau bentuke hilangkan, terus nopo saungnya ya hilangkan, terus dilap dan kering, setelah kering baru diguyur air. Ini sama najis mutalasito. Ngoten. Oh, lajeng masalah apa? Mandi ngoten nggih. Mandi terus tubuh ya biasa itu semua orang itu biasa itu lagi adusnya sami cuman bidone niat satu niat yang kedua perbedaannya harus sekujur tubuh terkena air semua nah jenengan ngapunten nah adus biasa arang-arang dengan adus rambut nggih wong wadon itu mono-mono padha ora dibisi rambutnya wong adus silit kok kira adus silit ngoten lha adus silit kan wis apa sebulan ora adus orang disebut ngoten bulan kecil umumnya biasanya adus rambut ketika dia menghilangkan hadas besar diantaranya bau setelah bersetubuh wajib adus ini diguyur kabeh mulai dari rambut sampai sekujur tubuh terkena air semua dan dibarengi dengan niat dalam hati menghilangkan mandi menghilangkan najis hadas besar nawaitul ghusl Lirokil hadasul akbar. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar perlu karena Allah. Ini kebetulan maksudnya. Jadi dalam menghilangkan hadas besar diantara bersetubuh terus keluar mandi terus haid setelah selesai itu cara mandinya sama. Sekujur tubuh dikenai air dibarengi dengan niat menghilangkan hadas besar. Oke. Yeah. Niku saya ini sebelumnya, sebelumnya. Belum mandi ya Bu. Sebelum mandi sama Oh, niku nek tak carane ngoten niku permohonan sing diwaca ya. Nggih, kesunahan itu tidak wajib. Kesunahan. Artinya yang penting selesai itu wajibnya mandi, wajibnya mandi. Wuduan ora adus yo. Tidak sah ngoten. Tanpa wudu, nek hadas besar sudah hilang itu hadas kecil mengikuti, beneran. Tapi yang nyuwun sewu kadang kula njenengan adus ora mungkin adus wudu kan. Berarti yo cari ngoten lah. Jadi cari itu sehingga hadas besarnya hilang, kita terkena hadas kecil sehingga kok rampung adus tetap kula njenengan wudu sebab nopo? Sebab mau memek najis ya kan. Salib memek najis sehingga wudu. Adapun wudu setelah apa-apa jenenge arep terus niki ya hukumnya sunah. Motor niki nyuwun sewu nek ora ki temenan ora dilakoni. Ngoten nggih. Nggih, gawe niku sunah kok ya nyuwun sewu. Ya bahasa Jawa suwen ngoten. Mulane yo niku hukumnya apa? Sunah. Yo nek wong sing temenan yo nggih mangke diwaca nggih. Boleh. Cukup nggih. Cukup ya? Ini kami kalau jaga ibu aku dek kami juga jaga dia keluar sama lebih 5 menit. Aku kan jadi kalau Pak Misi jamaah talil dekat pulau. Jadi tekonin itu kari tekonin. Jadi kan saya gitu. Jadi wow kan ada kan pulau ngomong jaga Pak Misi talilan dan pulau. Sione jam 09.00, nggih jam 09.00 tak kedani nggih pun karo sak perangkat juga nggih. Mun iki mawon ngapunten niki ingkang saged kula-aturaken mudah-mudahan saged dados tambah pengertian, tambah ilmu, kita amalkan demi kebaikan kita dalam menjalankan ibadah agar bisa menjadi baik sehingga kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tetap senajan kurang langkung pun aku minta aku Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yuhibbu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتبديلنا بها جميع حاجات الله لنا بنا بالسيئات وعلى تسبيح الدرجات وتبدلنا بأحسن الروايات من جميع الخيرات وحياة وطاعة المنام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمواتنا كما غفرنا صدورا. اللهم سلمنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا طعم النبيين حبك المرسلين كما ملائكة المقربين. جعلنا وأولادنا ذريتنا وأهلنا من أهل العمر وأهل الخير. ولا تجعلنا أولياءنا الشر والظلمين على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.